Mendingan pakai bohlam-bohlam yang kayak Krisdayanti, bro. Udah aneh men kalau di kamar anak kecil kayak gitu. Nggak harus Krisdayanti sih, Bang? Enggak. Enggak, bukan yang lain kan? Bukan. Gue lagi mikir-mikir, bro. Ada saatnya tuh nanti kamar anak gue pakai bohlam-bohlam gitu, ya kan? Dan gue kayaknya belum siap. Iya nggak sih, Bros? Dateng lah laki-laki kayak lo jemput, aduh, gila ya kan? Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Bintaro nih, lebih tepatnya ada di Kebayoran. Kebayoran itu kalau teman-teman tahu adalah salah satu daerah yang paling premiumnya Bintaro. Karena ini ada letaknya di Kebayoran Bintaro, kalau ngomongin fasilitas nggak usah diraguin lagi. Karena di depan ini kalau teman-teman tahu itu ada McD, ada Burger King, ada Starbucks. Habis itu kalau misalnya kita mau lurus lagi, ada satu tempat yang namanya Fantastico, tempat nongkrongnya anak Bintaro sekarang. Ada Fresh Market yang benar-benar bagus. Jadi kalau kita mau hangout apa segala macam, ini udah lokasi yang terbaik. Apalagi kalau di Bintaro itu sekarang lagi ngetren naik sepeda. Itu ada namanya Bintaro Loop. Itu kalau kita bawa sepeda keluar dari komplek ini, udah sampai ke situ. Kita lagi ada di Kebayoran Harmoni. Lebih tepatnya nama rumahnya itu Deko 7 nih teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih, udah kelihatan banget ya, anak muda sekali. Dan ini kalau teman-teman lihat di sebelah sini, ini lagi ngetren banget nih. Ini adalah batu bata tempel. Nah, bata tempel itu ngebikin rumah ini walaupun kelihatannya itu modern, tapi tetap dapat hangatnya dari si batu bata tempel ini. Dan batu bata tempel ini ngebikin kita tetap berasa tinggal di rumah yang tropis. Nah, kalau di bagian depannya ini ada besi perforated ya. Sebenarnya fungsinya selain untuk fasad, dia juga untuk ngebikin orang yang ada di atas itu nggak bisa lompat ke bawah nih, alias sebagai pengaman. Dan bentuknya itu ngebikin kita ingat sama bentuk-bentuk yang industrial. Nah itu kalau kita beli besi kayak gini, apalagi ada di depan fasad rumah, zaman sekarang tuh besi udah ada yang galvanis teman-teman, jadi nggak ada karat lagi. Jadi tetap dapat looknya si besi, tapi kita nggak akan bermasalah sama karat. Bedanya cuma sedikit, jadi mendingan kita pindah ke besi galvanis. Oke, sekarang kita mau ngeliat ke atas ya. Kalau kita lihat dari depan ini, kayaknya tuh rata-rata aja ya. Itu ngebikin rumah itu kelihatan lebih modern. Jadi dia tuh nggak ada kelihatan bentuk si atapnya. Ya itulah, kalau kita mau bikin rumah yang modern itu, emang kita harus mikirin bentuk depannya juga. Bentuk depannya semakin flat, semakin nggak kelihatan atapnya, itu baru bisa dibilang minimalis yang sebenar-benarnya. Kalau kita bikin fasad rumah itu harus ada maju mundur ya teman-teman. Jadi di sini nih ada bagian majunya kan. Kalau misalnya kita bikin flat-flat aja ya bentuknya jadi sederhana dan nggak enak dilihat gitu. Ini karena ada majunya begini, dikasih jendela sudut. Akan ngebikin rumah kita lebih bagus lagi. Cuman selalu ya, kalau kita bikin rumah ada jendela sudutnya itu sebenarnya boros struktur. Cuman jadinya menarik. Kita jadi harus bikin ada, wah ini keren amat ya. Boros struktur bahkan yang model seperti ini teman-teman. Ini tuh strukturnya gantung nih. Ada cantilever ke atasnya begitu. Itu benar-benar mahal sih, tapi ya itu dia hasilnya itu benar-benar puas banget untuk dilihat karena dari sudut sebelah sini pun kita masih bisa ngelihat ada elemen kaca. Nah kalau teman-teman bisa lihat di sini warna yang dipilih itu warna abu-abu. Warna abu-abu itu selalu ngingetin akan keberanian, akan tantangan. Jadi rumah ini cocok banget untuk teman-teman yang mau cari rumah pertama nih. Jadi berani ngambil tantangan untuk ngambil sebuah rumah. Tapi warna abu-abu ini juga pilihan yang baik banget ketika dipadu-padan sama si warna batu bata tempel ini. Oke, sekarang kita mau ngeliat ke sini. Ini lagi ngetren banget sih. Jadi sekarang itu kalau kita mau bikin rumah modern, pilihan warna kusennya itu ada macam-macam. Tapi ini yang lagi tren. Ini adalah warna abu-abu tua nih teman-teman. Jadi bukan warna hitam. Ngebikin rumah ini tuh bener-bener kelihatan modern banget, tapi tetap terlihat mewah. Nah, teman-teman bisa lihat, ini dia juga udah pakai semuanya, karet-karetnya semua, silen semua hitam. Jadi ini ternyata si kusen aluminium itu yang warna abu-abu tua itu kalau di mix and match sama warna hitam malah kelihatan bagus. Oke, sekarang kita mau ngeliat ke sebelah sini. Di bagian sini tuh karena ada permainan maju mundur lagi. Ini maju mundurnya banyak ya teman-teman. Jadi ngebikin rumah ini tuh kelihatan menarik. Di bagian ini tarik lagi mundur.
Di sini dia maju lagi ke atasnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini masih bisa dipakai untuk nongkrong-nongkrong nih kalau malam. Enak juga sih. Ya nggak, Bro? Enak. Di luar gini. Apa? Di luar gini enak. Sambil nungguin istri lo ya. Nggak pulang-pulang. Istri lo kerja, lo di rumah aja. Nggak ya? Bisa mana duit-duit gitu. Nggak ya gitu ya. Tuh, gue membela wanita, Bro. Jadi gue bukan misogini. Ya kan? Gue membela wanita-wanita kuat. Bener ya? Iya. Oke, ini teman-teman bisa lihat ini adalah salah satu jendela favorit gue. Jadi kalau kita tahu angin itu akan jalan dari bawah ke atas kan. Nah dengan ini dibukanya begini, angin itu akan masuk dengan banyak nih teman-teman. Dan ini benar-benar tingginya setinggi meja dapur ini nih. Kalau kemarin teman-teman lihat Q&A kita di Instagram, tinggi meja dapur itu kan 85 cm, dia benar-benar bikin di atasnya persis. Dan yang gue suka ini, Bro, ini detail tapi unik. Kalau teman-teman lihat nih, ini Jaya Property teman-teman, satu developer yang udah lama banget malang melintang di Indonesia. Jadi dia tuh semuanya detail, teman-teman bisa lihat di sini nih. Ini tuh nggak rata, diturunin nih. Jadi andaikan ada air-air sedikit di sini, dia akan jatuh ke bawah. Ini keren loh, Bro. Ini doi, nggak kepikiran, lu lihat deh. Tuh. Sedikit doang nih, tapi impact-nya banyak nih, panjang, ya kan? Dan nggak tembus juga ke dalam gitu, ya kan? Kadang-kadang kan sealant juga ada yang copot atau apa segala macam, nih nggak akan tembus ke dalam karena dia udah turun. Tapi tetap kelihatannya di depan itu rata gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini juga menarik. Ini ada cegokannya nih begini nih. Seperti yang selalu gue bilang, kalau misalnya kita punya air jatuh, dia tuh nggak akan ngotorin si plafon ini nih karena ada ininya nih. Airnya tuh nggak mungkin ngebalik ke atas. Jadi bagian sini itu akan selalu bersih. Andaikan kita mau maintenance, cuman bagian ini doang nih, baloknya doang. Bahasa tukangnya ban-banan. Bahasa tukangnya ban-banan. Iya benar. Kalau bahasa tukangnya ban-banan, benar. Iya benar. Yuk, sekarang kita mau masuk ke dalam rumahnya ya. Cuman sayang banget teman-teman, pintunya belum pakai smart lock ya. Tapi itu gampang, sekarang tinggal beli doang. Terakhir gue pakai produknya Paloma, men. Untuk smart lock ya? Untuk smart lock ya. Itu bagus juga ternyata. Mestinya itu bisa ditambahin di sini. Cuman ya itu nantilah ketika teman-teman beli rumah ini, tinggal tempel doang sih, sebenarnya itu simple aja, tinggal panggil tukang kayu, pasang, selesai. Ini adalah solid engineering nih. Jadi banyak yang nanya kemarin solid engineering sama solid biasa itu apa gitu. Jadi kalau solid engineering itu dia lebih nggak gampang melengkung karena dia bener-bener udah kering banget gitu si pintunya. Ya cuman ya harganya juga pasti nggak murah. Nah kalau punya pintu kayak gini, itu bisa juga kita pakein ini nih. Tali air tipis kayak gini, teman-teman. Bagus ya. Ini salah satu bentuk pintu yang paling bagus sih menurut gue. Simple tapi nggak flat banget gitu. Jadi ada garis-garisnya begini. Habis itu dia milih satu handle yang besar kayak gini. Nah ini mereknya Dexon. Begitu masuk, kita ketemu sama satu tempat untuk terima tamu, tapi juga bisa untuk jadi ruang keluarga nih teman-teman. Dan ini ada panel TV-nya. Nah, ini panel TV-nya menarik, kenapa? Karena ini dia gunain HPL yang warnanya jarang nih. Jadi HPL itu saking banyaknya sekarang, pemilihan motifnya itu ada yang motifnya kayak gini nih. Ini kan seperti kayak kanvas, tapi juga bisa dibilang kayak plesteran. Bagus ya? Jadi itu dipadu padan sama si warna ini, warna coklat muda. Nah, coakan ke dalam ini fungsinya apa sih teman-teman? Supaya TV-nya itu semakin ke dalam lagi. Kalau ini flat-flat aja, TV-nya tuh akan nonjol ke depan dan akan ngebuang space. Namanya juga zaman sekarang rumah tuh selalu compact teman-teman. Jadi kita harus mikirin senti per sentinya supaya kita tinggal di rumah tuh enak gitu. Dan ini udah disiapin, wow ini banyak nih. Ada 1, 2, 3 stop kontak. Habis itu ada internetnya. Nah ini udah lengkap banget sih. Jadi bisa kelihatan rapih di bagian sininya. Nah yang keren lagi bagian sini tuh ditonjolin lagi. Jadi itulah kalau misalnya kita sekarang ngedesain, itu sebenarnya bisa aja simple-simple begitu, tapi jadi yang nggak menarik. Dengan tambahan elemen seperti ini, itu ngebikin si panel TV ini kelihatan lebih menarik. Oke, kalau kita lihat di sebelah sini ya.
ada satu tempat buat naruh MCB nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau bikin di rumah, MCB itu selalu biasanya deket di bagian depan sini. Itu bisa ditutupin pakai HPL kayak gini, dan di bagian belakangnya itu bisa ditempelin HPL juga seperti kayak gini nih, supaya nggak polos-polos aja. Sebenarnya pilihannya banyak, bisa juga pakai wallpaper, tapi kalau mau kelihatan lebih mewah lagi, menurut gue pakai HPL. Dan ini dipadu padan sama bronze mirror nih, supaya rumah ini kelihatan lebih luas lagi. Dan yang kerennya adalah bagian sini ya. Teman-teman lihat deh, dia motong kacanya itu ngepas banget sama si AC-nya. Bahkan teman-teman bisa lihat, ada potongan kecil yang di atas AC-nya itu juga tetap dibuat nih. Jadi benar-benar rapi banget. Ini kita bisa bikin kayak gini ketika kita udah masang AC-nya. Jadi pasang dulu AC-nya, ditaruh di center, baru panggil desainer interior untuk bikin seperti ini nih. Hasilnya ya ini, jadi benar-benar bagus. Nah kalau buat ceilingnya, ini ceilingnya juga menarik. Ini ada up ceilingnya, habis itu dikasih sama dia LED, habis itu dikasih atasnya itu HPL nih. Jadi HPL itu ternyata bisa juga dipakai untuk jadi material pengganti plafon. Dan kelihatannya jadi seperti kayu-kayu begitu yang ngebikin rumah kita kesannya lebih homey. Banyak yang nanya, kalau misalnya kita mau bikin satu dinding kayak gini, habis itu mau ditempel HPL tuh bisa langsung nggak sih ke dinding? Nggak bisa jawabannya teman-teman. Jadi mesti ada triplek tipisnya dulu, ditempel dulu ke dinding, dibaut pakai visor, baru ditempel HPL ya. Oke, sekarang kita ke bagian sini. Ini adalah bagian dari dapurnya. Dapurnya enak banget, karena satu di sini dia ada jendelanya. Dan ini peletakannya benar. Di bagian sini, tempat untuk nyuci. Nyuci itu kadang-kadang ada sisa makanan segala macem atau belum sempat kita cuci. Mungkin nimbulin bau, makanya deket banget sama jendela ini. Sedangkan di bagian sini, ini adalah kompor listrik. Tapi gue udah nggak boleh juga ngomong kompor listrik. Karena teman-teman kemarin ngasih tahu gue, kalau ini namanya adalah kompor induksi, bro. Itulah bagusnya kita nge-YouTube, jadi kita tahu apa sih bahasa sebenarnya dari barang-barang seperti ini. Nah, kompor induksinya itu ditaruh di sini. Habis itu ini ada cooker hood ya. Jadi teman-teman bisa bayangin kalau kita masak nih, udaranya itu akan gampang kebuang ke situ, udara bau dari masaknya. Tapi anginnya itu nggak ngeganggu terlalu banyak. Oh ini kompor induksi, nggak ada anginnya lagi. Iya. Tapi kayak gitu, maksud gue gini, andaikan ya, tapi gue lagi ngomong peletakannya bener. Maksudnya gini, kalau ini adalah kompor biasa, kompor tempel biasa, kita lagi masak di sini, itu angin dari jendela nggak akan ngeganggu, tapi ngebikin makanan kita tuh gampang keluar baunya ke situ. Tapi kalau misalnya ini kompor ditaruh di sini, ketika kita masak, ada apinya, itu angin bisa ngebikin api kita nggak rata, yang akhirnya makanan kita jadi kurang enak, dan menjadi alasan istri kita bilang, masakannya nggak enak, padahal sebenarnya angin. Bener. Lo jangan sering makan di luar, bro. Kenapa gitu? Apa? Kenapa gitu? Bikin dapur yang bagus. Oh, udah bagus dapur rumah lo. Dapur lu udah bagus. Tapi kenapa lo masih makan di luar ya? Dapur lo buat Karena dapur gua nggak boleh dikotorin sama bini gua, man. cuma buat pajangan doang. Iya. Supaya kalau ada saudaranya dateng, ya kan, wih dapur lu keren banget gitu, bersih banget. Padahal mah nggak dipakai. Wih kamu orangnya bersih ya gitu ya. Sebenarnya nggak dipakai. Top table-nya itu pakai solid surface. Solid surface-nya itu motifnya white Carrara. Kalau untuk atasnya ini teman-teman gue suka banget karena ini adalah pilihan warnanya menarik ya. Jadi ini warnanya abu-abu. Yang di sini warnanya itu putih, tapi putihnya agak putih gading gitu. Ternyata digabung kayak begini bagus ya. Nah, teman-teman penasaran nggak sih kalau kita mau bikin dapur dari ujung sini sampai ujung situ, materialnya apa, harganya berapa? Kita mau ada segmen baru nih teman-teman, namanya segmen berapa uang. Berapa uang atau berapa duit? Menurut teman-teman bagusan berapa uang atau berapa duit? Buat nama segmen acara yang paling baru nih. Jadi kita akan ngebahas satu dapur kayak gini dari ujung sampai ujung, kita pilihin warna HPL-nya, habis itu kita estimasi kurang lebih berapa harganya. Nah, di satu episode itu nanti ada 3 atau 4 dapur, atau ada 3 atau 4 kamar tidur yang kita bahas, dan itu akan kita bedah nih, berapa duit sih, berapa uang harganya untuk ngebikin dapur seperti itu, atau kamar tidur seperti itu, atau wardrobe seperti itu. Nah, tungguin ya teman-teman, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel kita. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini di bagian sini, kalau teman-teman lihat, ini adalah tempat untuk naruh oven. Nah, ini ovennya juga bagus, teman-teman. Ovennya itu udah ada ininya, udah ada kipasnya di situ. Jadi masakan kita udah pasti rata.
Dan harganya pasti lebih mahal daripada oven yang nggak ada kipasnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Ini kan di sini ada pinggirannya. Nah, pinggirannya itu supaya si microwave ini itu ukurannya kelihatan sama seperti si ovennya. Jadi satu kesatuan. Jadi itu sebenarnya bisa dicopot nih, teman-teman. Tuh. Jadi sebenarnya dia kayak gini. Nah, cara pasangnya itu di sini dipasangin. Nah, jadilah kelihatan dia rapih nih. Ini terjual terpisah loh. Doi, ini berapa harganya, Doi? Kemarin berapa ya? Sejuta kalau nggak salah ya? 800 sampai sejuta. Nah, nanti lengkapnya itu akan ada di segmen kita yang berapa duit atau berapa uang itu. Ini beneran loh, tolong bantuin kita pilihin nama acaranya ya, berapa duit atau berapa uang nih teman-teman. Oke, nah ini kita lanjut ke sini. Ini ada tempat buat naruh kulkasnya dan dia udah digawangin. Dan gue lebih suka kulkas itu yang bener-bener maju ke depan gini sedikit. Jadi kelihatan ada maju mundurnya lagi dari satu kabinet dapur. Daripada dibikin yang bener-bener sama rata ke situ. Karena apa teman-teman? Kalau kita bikin mundur ke situ, di sininya itu jaraknya mesti lebih besar lagi. Kalau ini kan dia jaraknya udah enak nih. Di sekitar 3-4 cm di sini. Udah enak banget dan dia dimajuin ke depan. Kalau misal kita bikin yang mundur, ini ada beginiannya. Ada overlap-nya, jadi ngebikin jarak ini bisa lebih besar lagi. Oke, sekarang kita ke sini. Nah, ini bagian ini menarik ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita beli standar sebenarnya, Jaya itu bikinnya dari sini nih. Nah, ini tuh ada terasnya. Jadi di bagian sini tuh ada pintu lipatnya, di sini teras. Di sini adalah akses untuk menuju ke kamar asisten rumah tangganya. Tapi kalau yang ini modelnya di custom. Jadi ada satu tempat buat makan 6 orang. Dan di atasnya nggak lupa dikasih HP kotak-kotak gini supaya agak kelihatan Jepang-Jepang lah. Dan gue suka banget sama lampunya ini nih. Lampunya ini bulat-bulat tapi dibikin mengotak sesuai sama si meja makan ini. Dan meja makan ini teman-teman ini juga pakai solid surface. Jadi kalau kita mau punya top table yang kelihatannya lebih mewah lagi, bisa juga ternyata pakai solid surface seperti kayak gini nih. Cuman ini ya gue kritik sedikit. Kalau menurut gue ini adalah meja makan untuk 4 orang. Karena ini terlalu besar nih di sini. Cuman ya itu namanya developer ya. Pengen kelihatannya lebih banyak orang, cuman sebenarnya ini akan lebih nyaman kalau digunain untuk 2 orang seperti ini. Tuh, ya kan? Tapi gue suka banget kakinya, model kakinya. Ini pakai besi 4x4. Jadi ini model ini kayak gini tuh bikinnya custom teman-teman. Jadi ini pakai besi wall 4x4. Habis itu dibikin kayak gitu tuh, menyilang kayak gitu. Nah, ini kalau teman-teman mau nyontek, kita videoin ya. Nah, di bagian belakang ini ada satu material yang menarik. Ini rapi banget. Dia ada glitter-glitternya sedikit. Jadi kalau kebanyakan glitter kadang-kadang kan norak. Kalau ini sedikit jadi bagus banget. Dan kelihatannya itu apa ya? Tekstur banget lah. Ini tuh pakai cat namanya Novalux nih teman-teman. Tuh lihat deh. Hasilnya adalah kayak gini nih. Begitu kita kasih lampu di sini, kita bedain lagi warnanya sama cat yang di sebelah sini. Jadi kelihatan lebih apa ya, lebih elegan gitu, lebih modern, tapi masih kelihatan klasik sedikit juga dengan adanya si Novalux ini. Apalagi ada lampu yang kayak gini, lucu banget. Ngebikin si tekstur ini kelihatan lebih jelas lagi. Kayak teraso ya, Mas? Kayak teraso ya bener. Maksud gue, makanya kan gue bilang agak klasik, karena ini kayak 80-an, tapi ternyata ditaruh di zaman sekarang masih bagus gitu. Keren. Ya kan? Masih keren. Dan lu pegang deh, Doi. Nih. Tekstur ya? Sesuatu yang bertekstur tuh akan selalu lebih mahal. Iya. Bener kan? Iya, bener. Cuman itu dia. Nih lihat deh, rapi banget. Iya. Nah, biasanya nih, ini juga bisa buat ngakalin, Doi. Contohnya kayak gini. Ini kan di sini biasanya ada salang AC nih. Kan lu bobok nih biasanya. Pasti nggak mungkin bisa bobokannya rapi kan? Timpa lagi sama Novalux ini. Jadi lu rapi begini. Ya kan? Awet mana harusnya ya? Awet harusnya. Apa cluster mau pakai gini depannya? Bagus juga loh. Berapa uang? Berapa uang nanti kita tes ya. Berapa uang nih segini nih, bikin kayak gini. Ada di segmen terbaru kita. Nah, ini ada kecil-kecilan karena ini adalah bagian asisten rumah tangganya supaya ketika lagi nonton di situ nggak kelihatan, dikasih satu partisi kayak gini. Yang vertikal ke atas. Sih, bro. Dan yang gue suka tau nggak apa, bro? Itu ditambahin lagi nih. Tek gitu nyambung ke sini. Jadi unik gitu, jadi kayak satu gawangan yang bener-bener dipikir. Oke, sekarang kita mau masuk sini. Oh ya, ini kalau untuk lantainya teman-teman ini pakai vinil nih teman-teman.
Gue suka banget sih. Jadi kalau kita rumah nggak terlalu besar, pilihlah vinil yang terang nih seperti ini, supaya rumah kita tetap kelihatan luas. Yuk, sekarang kita masuk ke sini. Ah, ini keren. Sini, bro. Nomor 1, sebelum itu, ini kan bagian asisten rumah tangganya. Supaya untuk nutupin bagian servis, dikasih roster-roster seperti ini nih. Yang ditaruh rapi banget. Sekarang lagi ngetren lagi roster. Cuman kelihatannya roster ini trennya akan lama nih. Karena sampai sekarang belum bosen-bosen ya. Udah agak lama ya. Karena motifnya ada banyak, Mas. Karena motifnya ada banyak, bener. Dan ternyata diaplikasiin ke rumah Indonesia yang tropis, tetap cocok gitu jadi modern tropis ya. Nah, teman-teman lihat nih, ini bagian asisten rumah tangganya. Ini keren banget sih, karena ini udah dihabisin full. Jadi kita nggak ada tempat jemur lagi. Ditaruhlah di sini mesin cuci dan mesin pengering nih, teman-teman. Yang seru, ketika dia mau setrika, dia udah ada tempatnya kayak gini. Jadi tinggal dicantol aja. Menarik loh. Habis itu tinggal ditutup lagi nih. Ini udah disiapin persis banget di atasnya itu ada stop kontaknya kayak gini. Nah, ini adalah kamar tidur asisten rumah tangganya dan jujur aja nih manusiawi banget. Enak, ukurannya enak gitu. Dan apalagi di bagian bawah sini masih bisa ditambahin buat tempat penyimpanan. Dan yang kita mau lihat di sini ini adalah kamar mandi asisten rumah tangganya. Yang gue suka sama Jaya tau nggak apa? Ini sebenarnya hal simple. Keramiknya itu sampai atas, teman-teman. Jadi asisten rumah tangga itu adalah biasanya kalau di developer adalah satu tempat yang udah nggak dipikirin lagi sama developernya. Tapi kalau di Jaya enggak. Dia itu bener-bener keramiknya itu sampai atas. Jadi nggak ada maintenance lagi. Karena kalau kamar asisten rumah tangga tuh kadang-kadang kan, apalagi WC-nya ya, kita udah nggak pernah masuk apa segala macem. Nah, kalau bayangin kalau di atasnya ini itu adalah tembok biasa dan ini jamur-jamur. Kita nggak perhatiin, jarang kita perhatiin. Sekali kita masuk, kita lagi perhatiin, ternyata udah hancur banget. Nah, lebih bagus kayak gini, langsung dari bawah sampai atas ada keramiknya. Ya, sekarang kita mau menuju ke bagian sini. Di bagian bawah sini, teman-teman, ini ada satu kamar mandi yang ada di bawah tangga. Ini enak sih lewatnya. Dan ini bener-bener enak loh, gede nih, teman-teman. Ukurannya gede dan gue suka banget di sini ada kaca yang besar banget dan ini kacanya itu dikasih besi, teman-teman. Jadi pilihan itu kan banyak sebenarnya. Kalau kita mau kacanya langsung tempel aja sama triplex segala macam begitu, jadi kacanya itu kelihatan bersih gitu bisa. Tapi kalau ini tuh dikasih besi kayak gini nih sebagai frame. Tapi lihat deh, dari si warna coklat muda ini ada warna hitam ini kelihatan lebih centil. Jadi kadang-kadang elemen-elemen kecil kayak gini tuh bisa ngebikin sesuatu yang biasa jadi sedikit centil dan luar biasa nih. Contohnya adalah ini nih, dikasih frame. Yang gue suka juga di bagian sininya tuh masih dikasih jendela zigzag gitu, dan ini dipilih yang motifnya itu S, jadi nggak kelihatan dari luar nih, teman-teman. Tapi kalau kita ada di kamar mandi ini, kita nggak akan kekurangan udara yang baik. Kalau untuk klosetnya dia pakai toto yang biasa aja, dan yang gue suka nih bro, ditaruh di ujung. Jangan-jangan gara-gara kritikan arsitektur nih. Oh ya, gila pedean enggak ya. Tapi ini adalah yang gue suka banget. Karena ini ngebikin air itu bener-bener ada di ujung nih. Nggak akan ngotorin sekitarnya. Ini adalah tempat naruh floor drain yang menurut gue top. Keren. Dan gue suka banget sama ininya. Ini tuh motifnya marmer. Kalau zaman dulu itu selalu gue bilang, gue kalau ke hotel tuh selalu amazed gitu sama marmer-marmer di keramik-keramik kayak gitu yang di dalam kamar mandi. Zaman sekarang kita pakai homogeneous style yang motifnya marmer, keset kayak gini udah bener-bener kelihatan kayak di hotel dan mewah banget. Bagus. Yuk, di bagian sini ada tempat penyimpanan juga, menarik ya. Dan gue sukanya si tangga ini itu dilapis HPL warnanya batu hitam gini. Keren banget ya. Habis itu dikasih handle-handle ini warna emas nih. Cocok banget buat bagian si tangga ini. Jadi kelihatannya tangganya itu tuh apa ya? Mewah gitu. Padahal sebenarnya biasa aja. Cuman karena lapisan finishingnya. Yuk, sekarang kita naik sini. Gue suka juga nih di bagian sini tuh ada lampu-lampunya. Jadi kalau kita mau masang lampu-lampu kayak gini, jangan lupa ya, jalurnya itu dari awal ketika lagi masih batu bata merah, udah disiapin. Kalau bisa udah dipasang semuanya, keluaran-keluaran lampunya, supaya nanti ketika kita plester sama aci, nggak belang. Jangan udah kita plester, udah aci, kita bobok, kita bikinin begini, akhirnya di sini belang.
Tapi kalau udah terlanjur kayak gitu, bisa juga diginiin nih, dikasih wallpaper, hilang belangnya dari si plesteran lama dan plesteran baru, acian lama, acian baru. Kalau ini juga menarik. Ini railingnya itu dari besi 6x6 nih. Habis itu dikasih kaca tempered. Yuk sekarang kita naik sini. Namanya juga ini adalah developer yang udah lama banget teman-teman. Jadi semuanya dipikirin, di bagian sininya juga ada jendelanya. Nah yang gue suka dari sini nih, Jaya dari dulu keren ya. Pemilihan sculpture-nya kayak gini nih teman-teman. Dia taruh di atas itu, habis itu nggak lupa dikasih ada lampunya turun ke bawah. Menarik ya. Yuk sekarang kita ke bagian sini. Sebelum kita ke kamar master, kita mau ke kamar tidur anaknya. Wow. Ini baru mau gue beli nih. Ini ada di Tokopedia bro. Ih, keren ya. Buat kamar tidurnya si Luna anak gue nih. Jadi ceritanya gini, kalau lo di kamar tidur ya, lo lebih bagus ada bola dunia bro. Atau ada gambar peta dunia begini. Jadi anak lo itu ngelihat bola dunia terus kan? Berimajinasi terus nih. Pada akhirnya dipercaya mereka nanti akan keliling dunia. Akan berpetualang. Seru ya? Kayak kita dari kecil nggak taruh. Kita nggak gitu. Taruhnya tuh kalau apa? Kalau zaman dulu geografi kan pelajarannya. Peta Jakarta, jadi putar-putar situ aja. Walaupun Bang Bewok beken banget Jakarta, celah. Oke, ini adalah kamar tidurnya teman-teman. Ini keren banget. Kenapa keren banget? Satu, gue highlight dulu yang di sini. Gue bayangin ketika gue kecil, gue punya panjat tebing kayak gini sih. Ini seru banget. Sebenarnya panjat tebing kayak gini bisa dipakai sampai anak remaja sih. Maksud gue nggak akan kehilangan trennya. Bahkan nih kalau di kamar gue pun juga gue masih mau sih sebenarnya, nggak sih bro? Asik lagi. Sebagai hiasan bagus, buat main juga enak, ya kan? Ini menarik sih. Dan ini cuman pakai HPL aja sih sebenarnya. Habis itu dikasih pin-pin kayak begini nih. Ini kalau lo bikin di rumah, Luna udah seneng banget sih. lumayan banget ya. Dan yang gue suka ini nih bros, dia tuh manfaatin kotak segininya itu. Itulah desainer interior teman-teman. Jadi dia harus ngebayangin nih. Ini arsiteknya bikin kotak kayak gini karena untuk bagian fasad, ya kan? Nah, sama dia dimainin, oh kita pikirin deh, kita taruh di sini ada satu bantal, habis itu dia bisa buat panjat tebing. Itu adalah bagian dari ide si desainer interior. Sedangkan arsitek bertanggung jawab akan bentuk kayak bangunan supaya menarik dari luar. Tapi kadang-kadang terjadilah hal-hal seperti ini nih, kotak-kotak yang nggak penting gitu. Akhirnya sama desainer interior bisa dimanfaatin untuk jadi tempat panjat tebing. Jadi keren deh solusinya. Dan itu terus menerus sampai atas. Bisa teman-teman bisa lihat ini ya sederhana aja. Cuman yang gue suka, yang gue highlight adalah pemilihan warnanya. Pemilihan warnanya di sini hitam, di sini putih, dan di sini warna biru muda. Bagus sih. Ini HPL juga. Jadi HPL tuh warnanya bisa banyak banget dan itu bisa kita mix and match nih sama si kursinya. Nah, entah dapat yang mana duluan. Misalnya kita dapat kursinya kita suka banget warna biru muda kayak begini, kita bisa bawa sampelnya HPL untuk nyamain si kursi ini nih. Jadi kita bisa tahu HPL mana yang benar-benar warnanya sama persis sama si warna HPL ini. Dan itu terus sampai sini teman-teman. Fabriknya masih dipakai lagi, warna yang sama. Nah, di bagian atasnya ini lucu ya. Jadi bisa dikasih segitiga begini supaya ini kelihatannya kayak ada di bagian rumah. Dan ini kan adalah headboard. Jadi dia adalah bagian yang paling penting di kepala. Bentuknya itu dibikin unik seperti ini dan dikasih lampu LED seperti itu. Dan gue suka banget ini adalah peletakan dari AC-nya. Peletakan AC-nya itu nggak ngenain badan langsung, bahkan nggak ngenain kaki, tapi bisa ngebikin dingin kamarnya. Yuk, sekarang kita mau menuju ke sini. Sebelum kita ke sini, ini adalah kamar tidur anak yang berikutnya. Kita mau ke sini dulu. Ini adalah kamar mandi buat anak-anaknya. Jadi untuk dua anak itu ada kamar mandinya. Ini gue suka banget juga ini sih. Ini adalah salah satu solusi yang paling bener ketika kita pengen kamar mandi kita kering. Habis itu showernya itu ada di ujung. Seperti ini. Cuman sayangnya bagian sini, floor drainnya nggak diujungin lagi kayak tadi bro. Yang bener udah di bawah tuh. Ini gue suka banget juga ini. Nah teman-teman bisa lihat kalau bagian dari si top table ini dia gunain marmer. Ini adalah sebenarnya laci palsu. Laci palsu yang ditaruh di sini. Ya kan? Karena laci yang bener itu yang ada di bawah. Ya kan? Laci palsu ini adalah gunanya untuk supaya ini, makanya di sini ada ininya nih. Ada engsel ya. Habis itu dia nutup ke situ, klap gitu kan. Nah, jadi nanti kalau kita maintenance si wastafel itu gampang. Tapi dibentuklah seakan-akan ini adalah
laci. Jadi ini adalah laci palsu, teman-teman. Ini gue udah rapi. Di sini ada water heaternya, segala macam pakai listrik. Dan nggak lupa karena ini letaknya ada di tengah, dia kasih exhaust di situ. Akan lebih bagus lagi kalau ada pipa yang keluar nanti ke arah taman supaya bener-bener sirkulasi udaranya bagus. Ya sekarang kita mau ke kamar tidur. Wah, ini keren. Gila nih. Sekali-sekali gue mesti ajak anak gue nih datang ke review rumah ya. Di rumah. Gila. BM-nya banyak tuh masing. BM-nya banyak. Ini adalah wallpaper satu. Wallpapernya itu bintang-bintang. Jadi kita udah dapat dulu nih wallpapernya. Bintang-bintangnya warna pink. Barulah kita bikin HPL-HPL bintang beneran begini. Yang di belakangnya ada LED-nya muter begitu. Dipilih yang warnanya cocok sama wallpapernya. Jadi ini ketemu wallpapernya dulu, baru kita pilih warna HPL-nya buat si bintang-bintang ini. Jadi akhirnya mix and match. Begitu juga nih cara milih dua ini. Ini kita dapetin wallpapernya dulu. Dan ini tuh udah ada lampu-lampunya nih teman-teman. Menarik ya. Nah gue suka juga sama lemarinya. Karena ini lemari anak, ini push button ya. Karena ini udah melengkung-melengkung semua, dipilihlah kaca juga yang untuk bisa ngaca satu badan itu juga melengkung untuk ya teman-teman. Dan ini juga lampu yang buat rias juga melengkung. Cuman ini gue nggak suka nih. Ada yang gue nggak suka kenapa? Karena kalau kita bikin yang kayak gini modelnya, gue lebih suka dia di belakang aja muter begitu lampunya daripada ditaruh di dalam kayak begini. Karena ini kelihatan nggak rapi di sini bro, ya nggak? Tuh. Mendingan dari belakang kayak gini nih. Mendingan kayak gini. Nah, ambience saya jadinya nggak kayak gini. Tapi gue ngerti sih maksudnya. Ini kan karena buat rias ya. Kalau buat rias tuh emang harus bercahaya kan, kelihatan gitu. Mendingan pakai bohlam-bohlam yang kayak Krisdayanti bro. Yang gede. Iya kan sekalian. Jadi bentuknya tapi nggak seanak kecil itu juga ya. Gak aneh men kalau di kamar anak kecil kayak gitu. Iya. Kenapa harus Krisdayanti sih, Bang? Enggak. Enggak, bukan yang lain kan? Bukan. Gue lagi mikir-mikir bro. Ada saatnya tuh nanti kamar anak gue pakai bohlam-bohlam gitu, ya kan? Dan gue kayaknya belum siap. Ya nggak sih bros? Dateng lah laki-laki kayak lo jemput, aduh gila ya kan? Gue bilang, gue kayak gini. Nggak bener deh. Ya. Sekarang dari kamar tidur anak ini kita mau menuju ke kamar tidur utama. Oke, kamar tidur utamanya menarik. Gue suka cara pemilihan warnanya sih. Jadi ini teman-teman bisa lihat nih warna merah kayak gini. Agak orange, ini kan jarang ya sebenarnya. Ternyata ketika di mix and match, ini bagus loh, dicampur sama warna gold. Jadi teman-teman ketika ngeliat video ini mungkin bisa terinspirasi karena ternyata mix and match antara warna merah seperti ini sama warna abu-abu seperti ini tuh bisa bener-bener bagus ya. Agak berani sebenarnya. Dan ini kalau teman-teman lihat ini tuh ada gawangnya. Jadi ngebikin bagian headboard dari kepala ini adalah yang bagian paling penting di kamar tidur. Itu terdesain dengan baik gitu dan bener-bener kelihatan apa ya, dialah pemilik dari si rumah ini gitu. Oke, sekarang kita lihat sini. Wah, ini keren. Tahu nggak kenapa keren bro? Ini wallpaper itu warnanya mirip sama ini. Jadi kesannya itu sebenarnya ini adalah satu lemari yang ada di tengah. Ternyata enggak. Ada lemari juga tuh. Lemarinya gede. Gue suka banget cowakan-cowakan kayak gini nih modelnya. Skandinavian banget. Dan ini pakai aluminium warna emas. Nah, ini kalau di sini teman-teman bisa lihat ini juga pakai HPL. HPL juga ada yang motif kayak gini, teraso-teraso, dan ini dikasih besi warna emas untuk jadi tempat ngacanya dia di sini nih. Oke, menarik ya. Di kamar tidur utama ini juga ada kamar mandi utama yang ukurannya cukup luas, teman-teman. Dan di bagian sini tempat mandinya enak sih. Gede nih. Dan ini udah pakai kaca tempered. Nah, ini teman-teman bisa lihat kalau kita mau pakai kaca tempered, di belakangnya itu bisa dikasih stopper kayak gini nih. Jadi kita nggak khawatir tuh. Kacanya ini mentok ke bagian belakang sini. Nah, teman-teman, sekarang kita udah sama Mas Yudi dari Bintaro Jaya. Sekarang lagi zaman COVID-19, teman-teman. Jadi sekarang gua pakai masker, Mas Yudi ya jangan dong biar mukanya kelihatan. Jadi kalau ketemu di jalan bisa nyapa Mas Yudi. Ya kan? Mas Yudi, sekarang kita mau nanya, kenapa sih orang itu harus beli di Kebayoran yang ini? Berbicara terkait Deco 7 di Kebayoran Harmoni ini sangat dekat dengan beberapa fasilitas unggulan lainnya. Yang pertama, kita selangkah ke Kebayoran Park.
Kebayoran Park itu adalah taman seluas 3 hektar. Yang kedua, kita selangkah ke Clubhouse Kebayoran, yang di dalamnya terdapat fasilitas kolam renang dan juga balai pertemuan. Dan yang ketiga, kita selangkah ke jogging pad dan juga bike lane, yang banyak digunakan oleh komunitas-komunitas yang ada di Bintaro Jaya, seperti komunitas Binlu. Oke, sekarang kita nanya ke masalah yang paling penting dong di acara kita nih. Pasti masalah duitnya. Habis itu gimana cara bayarnya yang enak-enak aja lah mas. Yang paling bisa dijangkau teman-teman nih. Deko 7 di Kebayoran Harmoni ini harganya cukup terjangkau, mulai dari 2,3 miliar saja. Kalau berbicara cicilan, cicilannya juga sangat terjangkau, hanya 17 juta per bulan. Nantinya kita akan review bareng lagi tuh mas. Kalau memang rumahnya sudah kami siapkan, kita juga mempunyai tipe kedua, yang tipe Deko 6. Lebarnya hanya 6, kalau yang ini 7. Harganya lebih terjangkau lagi, mulai dari 2 miliar dengan cicilan 15 juta per bulan. Semua transaksi pembelian rumah Deko, baik Deko 6 dan 7, langsung mendapatkan AC di setiap kamar dan juga water heater. Sekarang itu teman-teman bisa tahu tuh kalau misalnya 2,3 miliar tapi ini ada di lokasi terbaiknya Bintaro Jaya nih teman-teman. Ini nomor 1 nih karena gue dari kecil tinggal di sini. Salah satu mimpi gue adalah tinggal di Kebayoran. Dan ini ada kesempatan harganya cuma 2,3 miliar bahkan ada yang 2M ya. Ada yang 2M. Tapi nanti itu masih di episode yang berikutnya. Nah, buat teman-teman yang tertarik, jangan lupa untuk hubungi nomor telepon di sini. Habis itu teman-teman bisa tahu ini adalah penawaran yang terbatas nih. Dengar-dengar cuma sampai akhir Oktober loh. Jadi ini udah benar-benar banyak banget yang datang ke sini, udah mulai booking. Jadi kalau teman-teman mau ke sini ya secepatnya lah untuk hubungin nomor telepon ini. Sama yang terakhir katanya ada gimmick terakhir apa 3% gitu mas? Oh iya, jadi memang sampai dengan akhir Oktober kita menawarkan cukup bayar 3% Mas Hilman. Sisanya libur bayar sampai dengan akhir tahun, dibayar lagi tahun depan. Wah menarik banget tuh ya. Iya, 3% aja yang dibayarkan. Oke tuh teman-teman, udah ada bocoran sedikit-sedikit ya. Jadi cepet-cepet deh kesini karena ini adalah lokasi yang terbaik di Bintaro Jaya. Makasih Mas Yudi. Sama-sama Mas Hilman. Oke, sampai jumpa di acara kita yang selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga ada TikTok @arsitekturindonesia. Woi, mau kemana itu? Ciao. Dan ini adalah rice cooker goblok. Ini apa namanya, bro? Ini adalah namanya microwave. Di sini ada jendela. Jadi udah nggak pakai solid surface nanti. Pertama kali seumur hidup gue.